pemandu acara webinar ke-10 tentang snake pit evolutioning management atau manajemen penanganan kasus gigitan ular berbisa khususnya di UGD. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi Pak Pur, selamat pagi teman-teman. Semoga tetap diberi kesehatan, rezeki yang banyak melimpah barokah. Pagi ini saya Bahtiar Rahyung akan menyampaikan eh, penyampaian materi tentang kasus gigitan ular, terutama di UGD kita. Izin untuk share screen, gitu. Sudah terlihat nih. Seorang pawang ular di Desa Pauntan di Kalimantan Barat bernama Nurjani diketahui tewas digigit ular king cobra saat sedang beratraksi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020. Dengan itu Kapolsek Toho mengatakan bahwa ular king cobra sepanjang 5 meter itu dibunuh oleh keluarga korban pasca menggigit dan juga menewaskan Nurjani. Kejadian tersebut, bagaimana kasus-kasus pasien yang datang ke UGD kita, apakah kasus dengan ular berbisa atau tidak? Bagaimana membedakannya? Nah, ini contohnya gigitan. Ini pasien datang di puskesmas ini kemarin dengan ada luka gigitan pada kaki kanan. Lihat, bentuknya seperti huruf U, ada jejas berwarna keunguan, dan contoh lain gigitannya seperti ini. Nah, kalau pasien-pasien yang datang ke UGD kita kan nggak tahu ularnya jenis apa. Kalau kayak seperti ini, kan kita belum bisa menentukan ini benar-benar gigitan ular atau bisa hewan lain. Jadi kita harus sebagai perawat atau rekan medis eh, berpikir kritis untuk menentukan apakah hewan itu pasien tersebut tergigit gigitan ular atau hewan lain. Untuk identifikasi terdiri dari waktu kejadian, jenis ular berbisa atau tidak, lalu kita lihat jejas luka gigitan, lalu yang keempat apa yang sudah dilakukan, tindakan yang dilakukan apa aja. Yang kelima kita lihat pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Untuk identifikasi waktu kejadian, golden time untuk gigitan ular berbisa itu bervariasi tergantung beberapa faktor, termasuk jenis ular yang menggigit, jumlah bisa yang disuntikkan, lokasi gigitan, serta kondisi kesehatan umum korban. Namun, secara umum semakin cepat korban mendapatkan perawatan medis setelah gigitan ular, maka semakin membaik. Dalam kasus ini, golden time untuk gigitan ular seringkali dianggap rentang waktu dari 30 menit hingga 1 jam setelah gigitan. Namun, ini bukan aturan yang baku. Jika ada kecurigaan gigitan ular berbisa, penting untuk segera mencari bantuan medis tanpa menunggu gejala yang muncul. Nah, bagaimana itu menentukan pasien-pasien ini datang tergigit gigitan ular berbisa atau tidak? Nah, ini peran kita sebagai tenaga medis ya, sebagai tantangan besar ya, untuk tidak membawa ularnya. Biasanya kan pasien itu membawa ular, kita tanya, ularnya ular apa? Gitu. Ditanya fotonya bagaimana, terus jenis ularnya apa. Biasanya datang, oh ularnya warna hijau, tapi ular hijau kan belum tentu ada yang venom dan non venom. Nah, ini contohnya ular venom ya, ular kobra ya. Kita lihat, wah, hitam sekali ular. Suaranya jelas, keren kan? Nah, seperti ini dari pasien-pasien yang datang, nanti kita bisa tentukan
kita lihat dari jejasnya itu terlihat di sini ada 2 titik bekas gigitan. Rata-rata dari ular berbisa itu ditentukan dengan kepala yang segitiga. Tapi jenis-jenis Colobridae itu juga ada yang berbisa, meskipun kepalanya lonjong seperti ini, tetap diwaspadai, harus dicek jenis ularnya. Nah, ini contoh-contoh kiriman dari keluarga pasien. Yang gambar pertama ini, yang nomor 1, ularnya udah hancur ya, kepalanya udah mati. Dari bentuknya ini kita tahu bahwa gambar yang pertama adalah ular kobra, jelas venom. Untuk jenis-jenis ular nanti akan dijelaskan oleh Dr. Siva. Saya hanya menjelaskan kasus-kasus yang sering datang ke UGD kita. Sudah pre-hospital, biasanya dikirim ke puskesmas, baru dikirim ke rumah sakit kita. Nah, yang gambar kedua ini, ularnya juga terlihat sudah mati, bentuknya masih jelas, insya Allah tidak berbisa. Kalau yang ketiga ini, sudah jelas kepalanya segitiga, ekornya merah, jelas jenisnya ini pit viper. Nah, ini kiriman dari teman ini juga gitu. Yang pertama ular hijau, sudah dia jalan ketemu dibunuh. Yang kedua ini ular kadut yang berada di air. Biasanya kalau sering main ke sungai, kita ketemu yang nomor 2 ini. Yang ketiga ini ular kayu terkenalnya. Ini tidak berbisa, non venom. Kalau yang ular kadut ini medium venom. Jadi bekas gigitannya minimal. Nah, setelah kita menanyakan apa ularnya tadi, kita lihat jejas luka pada gigitan dan gejala yang dirasakan. Beberapa jenis gigitan ular berbisa dapat menimbulkan gejala yang khas seperti rasa sakit pada area gigitan, lalu pembekakan, terjadi memar, perubahan warna di sekitar gigitan, atau gejala yang lain termasuk mual, muntah, pusing, kejang, dan gangguan pernafasan. Karena apa? Rata-rata kalau orang terkena gigitan ular, khususnya ular venom, ini kan dia pasti panik. Nah, gejala-gejala panik ini akan menyebabkan stres pada meningkatkan stresor pada otak kita, ya akhirnya menyebabkan mual, pusing, muntah, hingga distres napas. Nah, ini contoh kasus yang tergigit. Oh, keren. Ini hari pertama, terus setelah dilakukan perawatan, kasih NS. Ini hari ketiga sudah membaik. Ini berarti aman ya, non venom. Nah, ini kasus kemarin, dia malam-malam tergigit ular tanah ceritanya. Ular tanah ini giginya cuma 1. Nah, ini kok giginya cuma 1, padahal ular itu giginya 2. Kenapa? Ini sering terjadi karena ular setelah menggigit itu biasanya giginya itu nyantol di hewan gitu, lepas. Akhirnya taringnya terlepas hingga dia cuma punya 1 taring. Nah, meskipun punya 1 taring, dia tetap menggigit dan akhirnya seperti ini gambarnya. Dari gambar pertama, kakinya lama-lama membengkak. Ini sama pasiennya yang tidak dibawa ke rumah sakit, hanya dikompres, lama-lama menjadi luka. Kalau kelama-kelamaan tanpa diberi antivenom, maka akan terjadi nekrosis jaring. Nah, bagaimana menentukan ular ini berbisa atau tidak dari gigitan? Nah, kita lihat kalau bekas gigitannya, foto dari Dr. Tri Maharani, bekas gigitannya robekan babras besar gitu, termasuk ular bisa jadi bukan
ular berbisa atau non venom. Biasanya ular-ular piton, gitu, ular anaconda. Jadi gigitannya merobek ya, seperti ini, seperti di gambar. Fang, kalau fang itu artinya gigi taring. Nah, ini namanya fang, gigi taring ular berbisa. Ini ada satu gigitan. Ini contoh luka bekas gigitan berbentuk luka tusukan atau medisnya vulnus ictum. Ini pasien tergigit ular tanah. Kalau yang selanjutnya ini yang 7 gigitan ini ada gigi yang masuk ini ular kobra. Foto dari dokter Limaran. Nah ini contoh kasus pasien di daerah NTT sana tergigit ular Viper Russell atau Daboia simesis. Ini ularnya bentuknya kepalanya segitiga, badannya gemuk, ekornya pendek. Dia itu biasanya adanya di tanah. Pasien-pasien yang tergigit oleh ular Daboia simesis ini biasanya terjadi bloody urin, kencingnya berdarah. Ini ada dead adder, ularnya seperti kodok kepalanya, wajahnya. Nah, dia ini adanya di Papua. Tapi bisa terjadi ular ini ada di Jawa karena apa? Penyebaran ular ini biasanya dibawa oleh eh, orang yang hobi memelihara ular, terus ularnya lepas, jadi bisa bisa saja ada di Jawa ular dead adder. Kencingnya juga mengalami perdarahan dan bercampur protein yang keluar. Ini untuk ular hijau, ini banyak ini di Indonesia, di Jawa Timur khususnya. Ciri khasnya gimana? Segitiga gini kepalanya, terus ekornya berwarna merah. Ini menyebabkan pembekakan pada area yang tergigit hingga terjadi blister hemoragik, perdarahan dan perdarahan konjungtiva. Jadi matanya merah. Biasanya pasien tersebut mengalami trombositopenia hingga menyebabkan perdarahan. Nah, ini untuk viper pohon. Ini orangnya bukan senyum ya ini. Ini matanya memang ini efek dari gigitan ular. Ini oftalmia terjadi matanya sipit sebelah. Kasus-kasusnya seperti ini yang kita temukan banyak di Indonesia. Nah ini kalau ular tanah ini viper, jenis viper, hati-hati bila rumahnya di misalnya di Tulungagung, di Blitar, misal jalan-jalan ke desanya itu ada kebun jati ya, sering terjadi. Jadi jalan di kebun jati, terus ada tumpukan-tumpukan pohon. Nah ternyata ular pit viper ini ada di antara situ. Nah ini menyebabkan blister atau hingga apa bengkak lalu seperti luka bakar. Nah, penanganan atau tindakan yang sudah dilakukan itu tadi selanjutnya rekomendasi penanganan dari awal gigitan luka. Potongan pertamanya yaitu tenangkan korban, jauhkan dari bahaya dan kurangi gerakan imobilisasi. Lalu posisikan pasien nyaman mungkin dari bagian tubuh yang tergigit, kalau bisa rendah dari uh, jantung. Lalu jika terkena semburan ular kobra, kita irigasi bagian mata dengan cairan NS apabila matanya terkena bisa ular. Lalu lepaskan perhiasan, lalu segera bawa ke fasilitas terdekat. Yang perlu kita lakukan ya, tenangkan pasien, mengurangi gerakan dan imobilisasi, lepas perhiasan,
lalu segera bawa ke UGD. Nah, yang jangan dilakukan ini seperti apa? Pertama, pergi ke dukun, nah, dijampi-jampi atau disembur seperti apa. Terus dihisap lukanya, diaspirasi, lalu ada lagi yang dipotong, diinsisi itu lama ya. Lalu tourniquet. Kenapa sering dulu kan kita tahu kalau tergigit ular yang dilakukan adalah diikat. Nah, padahal sebenarnya akibat dari tourniquet ini menyebabkan deformitas jaringan itu bertambah. Deformitas atau perubahan struktur jaringan kita itu tambah rusak. Lalu ya ini menyebabkan nekrosis kalau terlalu lama diikat. Sehingga tidak disarankan oleh WHO. Terus dipijat-pijat, nah itu juga nggak boleh. Terus diberikan es, dikompres, itu tidak disarankan. Lalu apalagi dibakar. Seperti gambar yang tadi saya share itu yang tergigit ular pit viper tanah itu oleh pasien itu dibakar malamnya itu dihangat-hangatin pakai api. Katanya biar cepat sembuh karena dia melihat di videonya jejak si gundul itu ya jelas-jelas diberi air panas. Padahal air panas itu menyebabkan luka baru. Luka baru jadi bertambah parah lukanya. Untuk yang dilakukan perawat yaitu pemasangan bidai kayu, bidai bambu, atau yang sesuatu yang keras. Nah, ini kita lakukan imobilisasi. Misal kita tolong pasien di rumah, setelah dilakukan bidai seperti ini, kita bawa ke rumah sakit. Untuk pressure bandage yang elastis bandage ini khusus untuk golongan gigitan neurotoksin seperti kobra itu ya, naja. Nah, untuk bidai yang kasus daboyasimesis itu harus dilakukan bebat tekan atau pet pressure immobilisasi. Nah, cara ngusir ular gimana? Siram karbol, pewangi lantai, ular akan. Cara usir kelabang, ditaburkan garam, merica bubuk, kelabangnya tidak akan datang lagi. Kalau cara ngusir rayap, semburkan air kapur, sirih, rayap akan mati kepanasan. Cara usir lalat, letakkan irisan daun pandan, lalat tidak akan hinggap. Kalau cara usir tikus, taburkan serbuk lada hitam, tikus akan menjauh. Kalau buaya, nggak ada yang marah kan? Aku chat sama kamu, nah ini buayanya. Blok WA-nya, buayanya akan. Sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eni. Terima kasih Mas Bahtiar atas materi yang diberikan. Tadi beberapa materi yang disampaikan oleh Mas Bahtiar. Selanjutnya akan disampaikan tentang envenomasi dan antivenomnya kepada Dr. Siva. Dr. Siva, monggo. Ngapunten ini sambil menunggu ya. Terima kasih ya. Jadi saya tadi bingung nyari linknya. Mungkin tadi Dokter So juga mencari ini linknya. Terima kasih untuk para tim KKPRS, KKP, PKRS, KKPRS, KRS IGD ya bersama para panitianya. Ini merupakan materi yang cukup menarik. Tadi didahului oleh Mas Bahtiar ya. Jadi mengenai Viper. Mungkin tadi karena saya terlambat ya, jadi mohon untuk beri pencerahan saya ini. Jadi sebenarnya di Indonesia itu ular apa yang paling banyak ya? Kan itu yang saya tahu tuh ya ular itu paling nggak ular hijau dengan kobra. Dan di antara itu yang paling mematikan yang mana ya? Ya itu yang pertanyaan itu ya, yang satu, dua, tiga, tiga. Apakah sabunya ini bisa apa ya? Bisa bermanfaat ya? Atau mungkin ada jarak berapa lama? Biasanya kalau orang-orang itu kan
konvensional mungkin gara-gara melihat film itu sampai disedot-sedot itu ya apa ya? Apakah memang benar seperti itu? Nah, mungkin tadi saya baru masuk terlambat, Mas Bahtiar bisa memberi pencerahan ini. Terima kasih, Mbak Eni. Saya senang. Terima kasih, Dokter Dodi. Mungkin langsung dijawab ya, Mas Bahtiar ya, tentang ular yang mematikan di Indonesia sama sabu. Monggo, Mas Bahtiar. Terima kasih Dr. Dodi atas pertanyaannya. Ada dua, yaitu jenis ular yang berbisa paling banyak di Indonesia. Contohnya yaitu pertama ular king cobra, Dokter. King cobra, lalu ada lagi ular weling, lalu ular kobra sendiri, lalu ular pit viper jenis ular tanah, sama pit viper yang ada di hutan, yaitu yang jenis ular pit viper hijau. Ya, itu sering terjadi di khususnya Jawa Timur ini banyak, Dokter, untuk kasus gigitan ular hijau. Di kemarin dari kiriman dari PKM Donomulyo itu ada sudah 3 kasus kemarin yang masuk ke UGD kita. Untuk sabu ini karena masalah birokrasi, Dokter. Romanti bisa ular yang ada di Indonesia kan ada namanya dari Bio Farm, itu sabu ya. Itu hanya untuk gigitan ular kobra, sama ular tanah, sama ular weling. Itu aja, Dokter. Kalau yang lain-lain kita masih ambil dari Dinkes. Mungkin birokrasinya Dokter Diva dengan Dokter Tri Maharani. Jadi menghubungi tim apa itu, Persek atau penanganan gigitan ular, itu ada timnya Dokter Tri Maharani dari Kemenkes. Itu dihubungi, lalu jenis gigitannya ular apa, kalau memang dia jenis venom, nanti akan dikirimkan dari Dinkes Surabaya. Kita ngambilnya kemarin Mbak Mega itu ngirim tim untuk mengambil anti venom di Surabaya, lalu diberikan di UGD kita. Begitu, Dokter. Apa ada saran? Ya, terima kasih, Mas Bahtiar ya. Jadi mungkin saya berharap dengan adanya divisi toksikologi, jadi ini kan salah satu cabangnya adalah toksinologi, jadi tentang bisa venom, tidak hanya ular tapi beberapa mungkin yang lain-lain, ubur-ubur atau mungkin kan pari atau apa yang sifatnya ada bisanya. Mudah-mudahan bisa menjadi jaringan yang kuat ya. Jadi konon kabarnya ini kita Bio Farm itu tidak menjadi satu-satunya yang bisa membuat antivenom ya, anti bisanya yang sifatnya adalah yang monovalen bukan polivalen. Jadi kalau sabu itu adalah polivalen, jadi yang sudah disebutkan nanti Mas Bahtiar ya. Jadi mungkin nanti bisa akan lebih lebih baik lagi. Jadi jangan sampai binatangnya atau ularnya itu ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada, tapi anehnya kita malah justru membeli anti bisa ularnya yang spesifik tersebut dari luar negeri. Jadi kita ini malah dipecundangi ya. Jadi itu sebenarnya kita bisa membuatnya. Mungkin kita bisa membuat jaringan ya melalui Dokter Siva dan Dokter Taufik, karena memang itu cabang ininya, disiplin ilmu yang untuk peminatan di bidang ini. Jadi saya tidak berharap atau angkanya mungkin nanti bisa ditampilkan epidemiologinya seberapa banyak untuk yang di Indonesia maupun di Jawa Timur, sehingga kita bisa mengantisipasi jangan sampai timbul kematian. Memang kalau yang King Cobra ini saya sendiri sudah pernah tahu juga, itu mah pawangnya sendiri akhirnya kena sampai akhirnya nggak sadar, tapi ya alhamdulillah bisa tertolong. Pada waktu itu pas mau ada acara PIT, kemudian malah digigit sama piaranya sendiri, tapi ya alhamdulillah bisa tertolong. Oke, terima kasih Mas Batiar. Untuk selanjutnya kembalikan untuk ke MC ya, Mbak Heni. Mungkin Dokter Siva sudah siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Dodi untuk pertanyaan sama Mas Bahtiar. Dokter Siva, apa sudah siap? Bu Heni,
Mohon izin tanya. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Mas Terima Wahyu. kasih kesempatan. Nggih, saya Wahyu Iya. dari Ruang Roy. Mohon izin tanya untuk terkait perawatan pasca gigitan ular, imobilisasinya itu dilakukan sampai kapan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh seandainya ada luka terbuka pasca gigitan ular itu dilakukan rawat luka modern dressing atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin langsung dijawab sama Mas Batiar ya? Ya, monggo Mas Batiar. Terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya untuk perawatan gigitan luka. Kita sudah mempunyai pedoman dari Kemenkes, Mas. Perawatan gigitan ular, jika ditemukan nekrosis, terjadi pembekakan, luka nekrosis setelah dilakukan debridement oleh teman sejawat bedah, atau dilakukan modern dressing untuk menumbuhkan jaringan setelah proses debridement. Untuk spesies bungarus itu peling ya, terjadi nekrosis seperti luka bakar, blister, ekimosis yang tadi bengkak tadi ya, yang ada bulannya itu. Tapi hanya sedikit gambaran bekas gigitan. Untuk jenis-jenis viper, pit viper, daubia itu akan membentuk luka basah. Nah ini gambarnya nekrosis pada ular kobra. Nanti jangan lagi ya, dicoret-coret pasiennya di tangannya, misal tangannya ditulisi pakai spidol, itu jangan lagi karena sudah untuk tidak etis ya, maksudnya lebih baik dipasangi stiker seperti di gambar. Nah, ini untuk pemasangan bidai tadi yang kita observasi, dilakukan pemeriksaan RPP, Rapid Proportional Progressive Test, yaitu diukur pembekakan selama 2 jam dan melakukan observasi pembekakan. Jika tambah bengkak atau lebih dari 2 jam, maka segera dilakukan pemberian antivenom. Pada kasus tersebut dia digigit di tangannya itu. Nah, di gambarnya agak bengkak di tangannya. Nah, ini dilakukan RPP selama 2 jam. Jika membengkak, maka segera dilakukan pemberian antivenom. Untuk pemeriksaan whole blood test itu dicek juga di pemeriksaan darahnya. Jika hasil encer terjadi perdarahan takutnya resiko perdarahan pada tubuh. Ini pemeriksaannya seperti ini oleh Dr. Trimaharani. Jangan kita lakukan bidai hingga terjadi compartment syndrome, karena terlalu keras, terlalu di tourniquet tadi yang sudah saya jelaskan, jangan di tourniquet, itu karena dapat menyebabkan compartment syndrome. Ini kalau di USG nanti tampak bentuknya ini cobblestone. Ini nanti akan saya share di grup UGD karena ini yang terbaru dari Kemenkes tahun 2023 oleh timnya Dr. Trimaharani. Begitu Mas Wahyu, apa ada yang bisa ditanggapi lagi? Wah, Dr. Siva, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan mengenai nanti latar belakangnya, kemudian identifikasi ular berbisa di Indonesia. Tadi udah sekilas dikasih sama
Mas Bahtiar ya. Kemudian gejala klinis, tata laksana, baik itu awal, pemeriksaan tunjang, dan pemberian antivenom, kemudian nanti kesimpulannya. Untuk latar belakang, perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau, kemudian diapit oleh benua Asia dan Australia. Jadi Indonesia memiliki 350 sampai 370 spesies ular, di mana diantaranya itu 77 itu merupakan suatu ular yang berbisa. Karena masalah dalam penanganan gigitan yang kurang standar ya, jadi tidak standar dan prosesnya yang salah. Hal ini menyebabkan tata laksana juga masih tidak terupdate dengan baik sehingga kematian dan kecacatan banyak terjadi. Nah, ini kan tadi ya, jadi gambarnya, jadi Indonesia ini kan banyak pulau. Kemudian sebelah barat ini faunanya mengikuti benua Asia. Jadi banyak yang serupa dengan benua Asia, kemudian yang sebelah timur dari Australia. Nah, ini yang tengah ini banyak dari timur dan barat ya. Oke, slide. Nah, ini faunanya juga nih, jadi banyak ular yang ini yang Asia, ini yang peralihan, kemudian yang ini yang dari Australia. Jadi mirip dengan fauna dari Australia yang bagian barat. Slide. Kemudian untuk identifikasi ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Siapa ya? Tidak jelas. Tidak jelas. Tulisannya nggak jelas ya. Jelas, Dokter. Nah, ini. Oke. Tadi Mas Bahtiar sudah memberikan mengenai perbedaan antara ular berbisa dan tidak berbisa. Jadi yang berbisa ini kepalanya itu seperti segitiga ya. Kemudian yang tidak berbisa ini oval. Kemudian untuk matanya, pupilnya itu elips, kalau yang tidak berbisa ini bulat ya. Secara umum ular berbisa dikenali dengan memiliki kelenjar. Jadi kelenjar venom ya. Sebenarnya ini venom itu bagi ular sendiri itu merupakan untuk enzim protein untuk ular itu sendiri. Tapi kalau menggigit manusia akan terjadi inflammation. Kalau untuk setelah menggigit ini ada bekas gigitannya. Jadi kalau yang ular tidak berbisa ini bentukannya seperti robekan, ada juga seperti babras. Tapi kalau yang berbisa ini berbentuk tusukan, jadi ada fulvus ictum dengan jumlah yang bervariasi. Ya, ini tadi kan ada taringnya ya. Jadi kalau yang berbisa itu ada taringnya. Nah, ini taring itu ada bermacam-macam sesuai dengan spesies dari ular. Jadi ada bentukannya ini ya. Jadi ini untuk yang Viveridae itu taringnya yang panjang itu, jadi panjang
Untuk yang Elapide itu pendek ya, jadi ini. Nah, kalau yang Viveride, jadi di sini kan ada glandula venum. Nah, nanti akan dibantu dengan muscle compressor. Jadi nanti akan membantu untuk mengeluarkan ini. Jadi nanti kalau menggigit, jadi ada gigi taringnya ini menggigit manusia, maka otot-otot ini akan mengkompresi, akhirnya ini keluar lewat ductus primer, kemudian ke glandula yang aksesoris, kemudian ke ductus sekunder. Jadi khasnya yang Viveride itu sebentar tadi. Yang pertama, Mbak. Nah, ini ya. Jadi ini akan keluar sampai di sini, jadi ada kelenjarnya, venumnya akan keluar discharge-nya di sini, jadi akan ke manusia. Jadi khasnya taringnya ini panjang, tapi kalau kelas Elapide ini taringnya agak pendek, ya. Jadi kelas Elapide lain dengan Viveride. Kemudian yang Atractaspidine ini juga khasnya seperti ini. Jadi paling panjang itu kelas yang Viveride. Kalau yang Colubride ini dia sembunyi ya, jadi sedikit, maksudnya cuman pendek taringnya. Jadi taringnya di sini. Jadi ini aksesoris atau apa ini modifikasi dari kelenjar dari venum ya, kelenjar venum dia kecil. Jadi ini kalau kelas Colubride ini mempunyai yang agak lemah dibandingkan yang Viveride dan Elapide. Slide. Nah, ini untuk ular naja ya. Ular naja ini panjangnya ini sedang, kemudian pipi, ular bertubuh meruncing dan agak ramping dengan ekor panjang sampai sedang ya. Sangat mungkin untuk meracuni dan berpotensi mematikan. Ini naja. Untuk efek lokalnya ditandai dengan nyeri, bengkak, memar, kemudian nekrosis. Untuk keluarnya bisa sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, diare, pusing, kolaps, atau kejang. Ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan yang sedang hingga berat. Slide. Untuk yang spesies kobra ini bisa menyembur ya. Jadi ini semburannya ini bisa masuk ke mata, ya. Bisa masuk ke mata, terus rasanya timbul seperti terbakar dan sangat sakit sekali, diikuti dengan ada air mata dengan produksi yang seperti keputihan ya, jadi bentuknya putih sehingga konjungtivanya tersumbat. Kemudian bisa juga terjadi kejang, pembengkakan pada kelopak mata, fotofobi dan penglihatan kabur. Nah, ini terjadi jaringan parut ya, jadi ada ulcus kornea, kemudian bisa menjadi jaringan parut dan endoftalmitis, sehingga akan terjadi komplikasi ini ya. Jadi komplikasi dari racun kobra yang menyembur ya. Jadi ini yang ada di Afrika, tetapi kalau di Asia masih belum ditemukan. Slide. Untuk yang spesies Achistrodon ini panjangnya sedang,
ularnya bertubuh agak tegak dengan ekor yang agak pendek hingga sampai pendek, kemudian meruncing dengan cepat yang diakhiri dengan tulang belakang yang jadi dengan tulang belakang ekor yang cukup panjang. Keracunan sedang mungkin terjadi, tetapi tidak mungkin terbukti mematikan, ya, tidak terbukti untuk mematikan kelas ini. Untuk lokalnya bisa bengkak, ringan, tidak ada memar yang melepuh. Dapat menyebabkan koagulopati ringan, tetapi tidak mungkin terjadi perdarahan yang patologis. Slide. Untuk yang ini, nah ini ular laut ya, dari ular laut, Laticauda colubrina. Ular laut adalah reptil berbisa bertaring depan yang berkerabat dekat dengan ular kobra. Bisa dari tidak menyakitkan hingga ketidaknyamanan ringan, ya. Jadi ini ular laut ini mengandung protein neurotoksik dan meotoksik. Beberapa racun mengandung neurotoksik yang terkait dengan degenerasi tubulus ginjal akut, proliferatif, glomerulonefritis, dan gagal hati. Racun dari ular laut umumnya tidak mematikan. Jadi ini umumnya lebih mematikan daripada ular darat. Jadi racun dari ular laut umumnya lebih mematikan daripada ular darat. Itu diingat ya. Jadi bagi yang senang di air, ya, mandi, renang di sungai, hati-hati ya. Jadi ini ada ular laut lebih mematikan daripada ular darat. Racun miotoksik menyebabkan rhabdomyolisis, kekakuan otot yang menyakitkan, mioglobin uri, dan kelumpuhan otot rangka. Ini adalah ciri-ciri racun ular laut. Komponen neurotoksik menyebabkan kelumpuhan otot asenden, disatria, disfagi, ptosis, dan kompromi jalan nafas. Slide. Untuk spesies berikutnya next. Maaf ya, ini gangguan terus ini. Nah, ini sekarang mengenai Bungarus fasciatus atau Bungarus candidus. Panjangnya besar, ular bertubuh agak ramping dengan penampang berbentuk segitiga dan ekornya pendek. Efek non-spesifik variabel yang mungkin termasuk sakit kepala, mual muntah, sakit perut, diare, pusing, kolaps, dan kejang. Sangat umum kelumpuhan adalah efek klinis utama. Juga akan berpotensi untuk mematikan. Jadi Bungarus fasciatus candidus ini sering kita temukan, ya. Dan efeknya ini berpotensi bisa mematikan. Slide. Untuk Trimeresurus hegeni, ular bertubuh kecil hingga sedang, bertubuh cukup panjang dengan ekor pendek yang dapat memegang. Nah, itu kelihatan ekornya memegang tubuhnya itu ya. Sangat mungkin meracuni, berpotensi mematikan.
Untuk lokalnya nyeri, bengkak parah, memar, melepuh, dan nekrosis. Mungkin koagulopati sedang sampai berat juga. Jadi ini spesies dari Trimeresurus hageni. Slide. Nah, ini king cobra ya. Panjangnya sangat besar, lonjong, ular bertubuh ramping dengan ekor sedang hingga sedang ya. Efek lokal yang ditandai nyeri, pembengkakan parah sampai nekrosis. Juga gejalanya bisa sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, diare, pusing, kolaps atau kejang. Dapat menyebabkan kelumpuhan juga mulai sedang hingga berat. Untuk racunnya dari beberapa spesimen yang dipelajari mengandung kardiotoksin yang proteinnya berbentuk seperti 3 jari. Nah, jadi ini bisa menginduksi bradikardi, jadi bukan takikardi ya. Jadi king cobra yang sering kita lihat ular sendok itu ya. Kemudian Oxyuronus microlepidotus, panjangnya besar, ularnya ramping dan kuat dengan ekor seperti cambuk yang relatif panjang. Bisa mencapai panjang maksimal lebih dari 2,5 meter. Nyeri dan pembekakan lokal. Juga sama seperti tadi ya, jadi ada sakit kepala, mual, muntah. Kemudian juga bisa menyebabkan kelumpuhan dan koagulopati. Slide. Jadi banyak ya ini macam-macam ular itu dan namanya itu juga bagus-bagus. Kalau dihafal mungkin nggak bisa hafal. Terus ini yang spesies Trimeresurus arbolabris atau Trimeresurus insularis ya. Ini ularnya bertubuh kecil hingga sedang, bertubuh cukup panjang dan ekor pendek yang dapat memegang. Sangat mungkin meracuni juga ya. Jadi ini berpotensi juga mematikan. Terus untuk lokalnya sama ya. Jadi nyeri, bengkak, bisa sampai parah, kemudian memar, melepuh dan nekrosis. Juga bisa koagulopati sampai berat juga. Slide. Nah, ini Tropidolomus, panjangnya sedang, terus beratnya cukup, terus yang betina lebih gemuk, ya. Ular bertubuh ke samping yang dikompresi dengan ekor dapat memegang sedang hingga cukup pendek. Untuk lokalnya juga nyeri, bengkak, memar, dan perdarahan. Bisa sampai nekrosis. Nah, itu dilihat di gambar itu ada cerebellum yang ada perdarahannya ya. Jadi itu spesies ini bisa menyebabkan perdarahan. Slide. Untuk gejala klinis slide. Gejala klinisnya ada lokal dan ada sistemik. Untuk yang lokal ada yang minim, ada tidak kelihatan ya, bisa. Nah, bisa juga kering, nyeri ringan dan bengkak, nyeri berat, bengkak, kemerahan, sampai nekrosis juga ya. Terus ada yang nyeri, bengkak, kemudian ada blister hemorrhage, ada ekmosis. Jadi lokalnya itu bisa bervariasi ya, jadi mulai minimal sampai berat. Slide.
Untuk yang sistemik, dari gejala sistemik itu ada neuromuskular kemudian myotoksin ya. Jadi nanti kalau kelihatan pasiennya ada seperti ptosis, ada apa ini perdarahan, kemudian ada urin yang gelap, itu termasuk gejala sistemik. Itu ular-ular yang bisa menyebabkan apa ini gejala sistemik ya. Jadi evaluasi, untuk evaluasi slide. Nah, evaluasi tingkat keparahan. Jadi envenomasi berat pada neurotoksin bisa berupa gagal nafas. Untuk yang hematotoksin terjadi penurunan trombosit, perpanjangan waktu pembekuan darah, perdarahan sistemik disertai pembekakan lebih dari 1 sendi, dan juga adanya ekimosis, peningkatan faal hemostasis, misalnya proton time, APTT, INR. Pada yang survivor terjadi di IC dan gagal ginjal. Untuk myotoksin bisa sampai berat ditandai dengan adanya gagal ginjal. Untuk periode observasi yang asimptomatis, jadi tidak ada gejala, itu tetap diobservasi pada keadaan tanpa gejala itu 24 jam sampai 48 jam. Tapi untuk kelas LAPD dan Russell fever memerlukan masuk rumah sakit ya, jadi harus di rumah sakit untuk observasi ketat walaupun tanpa gejala dan tanda klinis. Nah ini ya, jadi apa ini gambar yang mengalami gejala sistemik yang sebelah ini ada ptosisnya ya, yang pakai masker itu ya, yang ini tangan ini blister ya. Oke, slide itu tadi sudah diterangkan sama Mas Bahtiar. Untuk sindroma klinis, jadi sindroma klinis, jadi ada dibedakan menjadi 5. Yang sindroma klinis kelas 1 itu ada lokal inflammation berupa bengkak dan sebagainya dengan perdarahan disebabkan oleh semua famili dari Viper. Kemudian yang sindroma kelas 2 itu lokal, dari lokal inflamasi berupa bengkak dan sebagainya, kemudian perdarahan, gagal ginjal akut disebabkan oleh Russell fever, kadang dengan perdarahan konjungtiva dan akut pituitary insufficiency. Kemudian untuk yang sindroma kelas 3 itu lokal inflamasi berbentuk tadi bengkak dan macam-macam tadi dengan paralisa atau kelumpuhan disebabkan oleh spesies kobra atau juga king kobra. Untuk yang sindroma kelas 4 ini paralisa minimal atau tanpa tanda lokal inflamasi. Jadi pada orang-orang yang sering tidur di tanah ini sering spesies bunga rus ya, jadi ada ular welang, ada weling dan sebagainya ya. Terus juga riwayat tergigit di laut ya, jadi di air, di pantai, danau. Jadi ini ular laut juga, jadi termasuk sindroma klinis kelas 4 ya, jadi menyebabkan paralisa. Kemudian riwayat tergigit di Papua atau Maluku, ini kelas yang seperti benua Australia, jadi kebanyakan yang LAPD. Kemudian sindroma klinis yang kelas 5 bisa berupa paralisis,
kencing coklat, gelap, dan gagal ginjal akut disebabkan oleh ini yang spesies Hoya siamensis atau Russell Fiver ya. Kemudian juga sama tadi riwayat sering tidur di tanah, jadi ada spesies bunga ros. Nah, ini juga bisa menyebabkan sindroma klinis yang kelima ya. Jadi bicara myolisis. Kemudian paralisa juga bisa ya. Kemudian yang sering ke air juga tadi jadi kena ular laut. Jadi ular laut dan apa ini bunga ros spesies bisa klinis keempat dan kelima. Slide. Untuk tata laksana. Jadi tata laksana tadi kayaknya sama Mas Bakhtiar ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan apa ya gigitan ular, jadi masuk di sini harus cepat diperiksa ABCD-nya, nah, jadi airway, breathing, sirkulasi, kemudian kesadarannya mana. Terus di anamnesa mengenai riwayat gigitan itu sangat penting sekali ya, karena kita tahu kriteria ular apa yang menggigit, karena nanti akan menentukan antivenomnya. Jadi masuk yang berbisa tidak, jadi bisa dipilih tadi tusukannya, bagaimana bentukannya, kemudian sindrom yang datang itu kelihatan ya, nanti menentukan oh ini kelas yang bisa menyebabkan neurotoksin apa myotoksin ya. Jadi ini harus tahu ya, jadi harus tahu mengenai apa ini riwayat ular yang menggigit. Nah, ini pemeriksaan penunjang ada rapid proximal progressive test. Ya, jadi nanti kalau ada pasien nanti ditandai, kemudian pakai ini biasanya pakai apa ini plester ya. Nanti terus plesternya ditulis jam berapa, kemudian nanti 2 jam kemudian dievaluasi pembekannya. Pembekannya itu ini bisa 2,5 cm per jam. Kemudian dievaluasi lagi, kalau dia progresif bisa lebih dari 2 kalinya atau 3 kalinya. Berarti ini merupakan suatu sistemik ya. Jadi bisa dievaluasi dari pembekakan itu ya. Kemudian juga di lab ya. Jadi di lab nanti PT APPT-nya, INL-nya di lab. Kemudian di USG. Nah, jadi nanti akan bisa menentukan bahwa oh ini sudah sistemik. Kalau sistemik kita harus memberikan antivenom. Slide. Untuk penata laksanaan fase lokal, jadi tadi udah dikasih sama Mas Bakhtiar ya. Yang pertama imobilisasi, jadi tidak boleh bergerak. Jadi pasiennya itu tidak boleh bergerak ya. Jadi ininya maksudnya lokalnya tadi ya, jadi diimobilisasi. Jadi bisa pakai kayu, bambu, kardus, yang rigid ya. Terus kemudian dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Kemudian imobilisasi dengan elastic bandage dan bedah. Nah, jika diketahui ular yang menggigit adalah golongan neurotoksin, maka dilakukan pembatan dengan elastic bandage. Kemudian juga dikasih pad dan elastic bandage serta spalek, di mana diindikasikan untuk kasus yang spesies dari Daboia.
slide. Nah, jadi itu ya seperti gambarnya. Tadi imobilisasi, jadi tadi udah dikasih sama Mas Bahtiar ya. Jadi yang penting nomor 1 itu imobilisasi. Jadi ekstremitas yang terkena itu tidak boleh gerak ya. Jadi diimobilisasi. Jadi bisa pakai spalak, itu pakai apa, bandage dan untuk yang sistemik maka penggunaan antivenom ya. Jadi antivenom kalau di Indonesia inilah ini tadi kan Dokter Dodi tanya ya. Jadi kalau ada pasien yang ke Rumah Sakit Saiful Anwar, nanti kalau sudah dipastikan misalkan ada gejala sistemik, maka kita akan menghubungi ke Dinas Kesehatan di Surabaya ya. Jadi saya udah dimasukkan sebagai grup dari Dr. Maharani ya. Jadi untuk wilayah Saiful Anwar nanti saya akan menghubungi tim dari Surabaya. Kemudian untuk yang sabu 1 itu terbuat dari 3 jenis spesies, yaitu Poloselesma rhodopstoma atau ular tanah, kemudian Bungarus fasciatus, yaitu welang, Najas puratik, kobra Jawa. Nah, ini pemberiannya 2 vial dicampur dalam larutan Hatman, bisa berupa NaCl, RR, asering dengan tetesan 40-80 atau habis 5-6 jam dan diulang setiap 6 jam. Ya. Tapi ini ada yang memakai yang 500 cc NaCl, ada yang menggunakan 100 cc NaCl. Pokoknya yang penting itu habis, kalau yang 100 cc itu bisa sampai 2 jam, kemudian yang 500 itu bisa maksimal 6 jam. Jadi nanti setiap 6 jam kita evaluasi apa perlu diulang lagi apa tidak. Kemudian untuk ini kan ada tidak hipoalergi. Jadi kalau hipoalerginya tidak, berarti dia resiko untuk alergi. Jadi ini harus diperlukan tes alergi sebelum diberikan. Dan saat alergi diberikan obat-obat antihistamin dengan kortikosteroid serta adrenalin kalau ada anafilaktik. Jadi di tes alergi, tapi kalau ini ada yang kontra ya, ada yang boleh tes alergi, ada yang tidak. Tapi kalau yang tidak dites alergi harus dievaluasi ketat. Ya. Nah, perlu diingat bahwa yang diberikan adalah yang menunjukkan gejala sistemik. Nah, ini disimpan dalam suhu 4-8 derajat Celcius. Masa expirednya sampai 2 tahun. Untuk yang sabu yang kedua, slide, dibuat dari venom ular Australia dan Papua ya. Jadi ini terdiri dari 5 spesies. Ya, dosisnya 1-3 vial, 1 vialnya 50 cc. Nah, ini bentuknya 50 cc dan dimasukkan dalam cairan infus sama seperti tadi ya. Kemudian expirednya sama 2 tahun. Terus harap disimpan dalam suhu 4-8. Nah, ini di Indonesia ini untuk antivenom ini masih terbatas ya. Kemarin saya di Malaysia bersama Bahtiar dan Mbak Heni, itu di sana
itu untuk antivenom itu punya masing-masing spesies ada. Jadi spesies spesifik ya. Jadi satu ular ada ininya antivenomnya sendiri. Nah, di Indonesia masih belum. Nah, di Indonesia masih poli, ada yang apa dari Surabaya itu ada yang polihematotoksik dan neurotoksik ada ya. Jadi makanya kita nanti menghubungi Dokter Maha ya. Tapi untuk yang spesifik satu itu masih belum ada. Di Indonesia belum ada karena harganya mungkin mahal. Nah, untuk kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak spesies ular berbisa, sehingga penting untuk mengetahui tata laksana, khususnya pertolongan pertama dengan baik dan benar. Kemudian kuasai dan lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, kemudian kenali jenis ular jika memungkinkan. Pantau tanda dan gejala sesuai sindroma klinis, tentukan fase invenomasi dan lakukan tata laksana untuk menyelamatkan nyawa pasien. Terima kasih. Mau kembalikan ke Mbak Heni. Terima kasih Dokter Siva. Mungkin dari materi yang diberikan Dokter Siva itu ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Teman-teman? Saya tanyakan terutama untuk Dokter Munsifala, untuk prosedur penanganan gigitan ular di IGD itu kan seperti yang jenengan jelaskan tadi kan, nanti kalau di luar spesies ular yang ada di tempat kita yang ini yang polivalen yang isinya 3, yang ada Sputatrik, Ankistrodon rhodostoma sama Bungarus fasciatus, itu kalau di luar itu kemudian kita membutuhkan sabu kan tadi jenengan nanti berkoordinasi dengan provinsi. Nah, untuk tindakan di IGD selama antivenomnya belum ada, bagaimana Dok? Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tetap untuk penanganan di UGD sambil menunggu dari pemeriksaan penunjang tadi dipastikan, dievaluasi sambil menunggu dari sana kan kita sudah punya stok juga. Jadi jangan sampai nanti kosong di sini. Jadi kemarin saya koordinasi dengan Maha itu kita dikasih berapa 7 apa berapa gitu ya. Jadi ini di Rumah Sakit Saiful Anwar masih ada stok ya, jadi ada tinggal 3 apa berapa gitu ya. Jadi nanti kalau bisa ya jangan sampai habis. Jadi ada stok di sini ya. Kalau nunggu itu perjalanan juga lama. Jadi tetap diawasi ya airway breathing sirkulasinya ya. Jadi selain antivenom tadi tetap seperti pasien-pasien yang lain ya. Jadi dievaluasi apakah ada gangguan gagal ginjal atau gagal nafas ya. Jadi kita siap-siap juga di sebelah pasien itu mungkin perlu ditaruh di ICU yang indikasi kena impending gagal nafas ya, harus siap-siap ventilator. Kemudian kalau yang neurotoksik, yang nephrotoksik juga siap-siap mau HD gitu ya. Jadi tetap kita evaluasi sambil dikasih antivenom tadi setiap 6 jam. Kalau sudah bagus ya sudah, nggak sampai menunggu sampai berapa hari itu ya. Ada lagi? Izin dokter mau bertanya dokter. Iya, Dokter silakan. tadi untuk gambar yang ini dokter yang taring dokter. Kan ada yang Colubridae itu tadi kelenjarnya kan Duvernoid gland. Sedangkan untuk yang lain itu kan kelenjarnya namanya kan main venom gland. Sama-sama mengeluarkan venom juga, tapi apa bedanya dokter? Kenapa pada Colubridae itu nama kelenjarnya itu Duvernoid gland dokter? Itu saja dokter. Terima kasih dokter. Ya, ya. Monggo Dokter untuk pertanyaan Dokter Willy.
Ah ya, ini untuk yang pertanyaan Dokter Willy ya. Oke, Dokter Willy tanya. Tadi ada bentukan gigi taring, ada yang colubridae dan Viveride ya, tadi yang ditanyakan. Tadi Betul, Viveride dokter. itu Colubridae dibandingkan dengan Viperidae atau misalnya dibandingkan dengan Elapidae itu kan dia main venom gland. Sedangkan untuk yang Colubridae itu kan dia kan Duvernay gland, dokter. Apa bedanya, dokter? ya, itu sebenarnya sama, hanya apa modifikasi aja ya. Jadi ini yang gigi taring di Viveride itu tempatnya di depan panjang, kemudian yang Colubridae ini taringnya di tengah tersembunyi itu ya, jadi pendek. Kemudian glandula venomnya itu namanya main venom gland ya, gland ini yang Viveride. Kalau yang Colubridae Duvernay gland ya, jadi kecil di tengah, terus ini juga menunjukkan mungkin kelemahan atau toksiknya itu masih ringan dibandingkan yang Viveride. Ya, jadi ini kan di tengah. Nah, ini yang Viveride besar dan di depan, ya, lebih ringan kelas Colubridae ya, berarti maksudnya lebih lemah. Jadi glandula venomnya itu lebih lemah dibandingkan yang Viveride ya. Jadi ini lebih kecil, ini juga taringnya juga tersembunyi, lebih kecil ya. Gimana, Dokter Willy? Mungkin Mas Bahdia bisa menambahkan ya? Oke, Dokter Willy, terima kasih Mbak ini. Untuk dari kelenjar gland ini kan gigitan ular itu ada yang dry bite. Nah, contohnya kalau dry bite itu biasanya gigitan ular dari Colubridae. Kalau gigitan ular dari Viperidae jelas dia itu menusuk menyebabkan iktum pada vulnus iktum. Nah, nanti jumlah bisa ularnya itu lebih banyak eh, masuk ke kulit. Kalau jenis-jenis Colubridae nanti eh, biasanya kasus-kasus dry bite, jadi jarang sampai tergigit sampai racunnya keluar banyak itu. Itu dokter. Kalau ada saran monggo di tangga. Bagaimana Dokter Willy? Sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih, Dokter Willy. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mungkin? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin sesi diskusi dan tanya jawabnya akan saya tutup. Selanjutnya pembagian door prize. Pembagian door prize akan dipandu sama Mbak Yuli. Terima kasih. Untuk pembagian door prize-nya, ini pengaturannya adalah door prize diberikan pada penanya yang pertama, yang kedua berdasarkan absensi tadi nanti kita buatkan spinnernya. Nanti untuk spinnernya saya nanti minta bantuan sama Mbak Elo. Baiklah, yang door prize berarti yang mendapat adalah Dr. Dodi, kemudian Bapak Brian sama Dr. Willy. Ini ada 6 door prize, berarti masih ada 3 lagi door prize-nya. Monggo Mbak Elok diputer berdasarkan tadi yang sudah absen ya. Monggo Mbak Elok dipersilakan. Kita undi pakai spinner ya. Bisa, Bang. Mengundi nasib.
Sudah, siapa namanya? Iya, Dr. Riko Wicaksana Putra ya yang keempat. Dr. Riko ada? Ada, hadir. Ada nggih? Iya, Dr. Riko. Kalau nggak ada, saya coret door prize-nya. Kalau gini saya paling cepet, Bu. On cam sudah on cam bisa, Dok. Bisa. Biar Ori, kita bisa ori. sekalian kenalan, Dok. Tampilkan wajahnya, Dok. Loh, ini belum Oke, ada belum ya. muncul ya? Ini Oke, sah sudah. ya, sah. Ya. Oke. Arif, Beda. Pak Tovan. Oke, siapa yang keluar? Oh, Pak Taufan Rahmanuddin. Pak Taufan, bukan Pak Taufan. Ayo Pak Taufan, lari Pak Taufan. Waduh, yang dinas pagi ada juga yang dapat ternyata. Alhamdulillah. On cam, monggo Pak Taufan. Ye. Sudah. Oke, sekarang yang ke-6 ya. Terakhir ini door prize-nya. Oke, Dokter Dewi Puspitasari. Waduh, ada nggak ini Dokter Dewinya? On cam, Dokter. Halo. Terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Fajar. Saya serahkan ke Dr. Fajar selanjutnya untuk menutup. Dokter. Rangkaian acara sudah selesai, sudah dilalui semua. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, Dr. Siva, Mas Baktiar, Mbak Heni, Dr. Triwardoyo, kemudian Pak Purwoko sebagai KPP, Mas Reza yang telah membantu segala persiapannya, Mas Aguswanto, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua, sebagai penutup kita berdoa supaya kita semua selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pimpin dalam agama Islam, yang lain monggo mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kami nikmat kesehatan sehingga hari ini kami bisa dapat beraktivitas dengan lancar sesuai dengan kegiatan kami sehari-hari. Ya Allah, semoga pada webinar Zoom kali ini kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bagi para narasumber bisa memperoleh barokah yang sebesar-besarnya. Semoga di kesempatan lain kami bisa tetap mengikuti dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun, monggo saya kembalikan ke Mbak Eni. Acara sudah ditutup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.